트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Bab 1. Penyimpanan data. Pengertian teknologi. Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai suatu keterampilan dalam membuat suatu alat, juga metode pengolahan serta ekstraksi dari suatu benda agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tertentu serta pekerjaan sehari-hari para manusia pada umumnya. Beberapa ahli kemudian juga menjelaskan bahwa teknologi adalah sarana dan prasarana yang dibuat oleh manusia agar dapat menyediakan barang-barang yang kemudian diperlukan untuk keberlangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Sebelumnya, pengertian teknologi ini hanya terbatas pada berbagai benda yang memiliki bentuk seperti diantaranya pada peralatan dan mesin. Namun, saat ini teknologi kemudian merupakan suatu yang mempunyai wujud serta tahu berwujud seperti diantaranya ilmu pengetahuan, software komputer, dan banyak lagi. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan adanya teknologi, maka suatu aktivitas akan lebih mudah untuk diselesaikan. Pengertian analog. Analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan sinyal analog ini ada dua, yaitu frekuensi dan amplitude. Umumnya, gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki bentuk gelombang sinus dengan 3 variabel, yaitu frekuensi, amplitude, dan fase. Frekuensi adalah banyaknya jumlah gelombang dari sebuah sinyal analog. Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sebuah sinyal analog. Sedangkan fase merupakan besaran sudut sebuah sinyal analog dalam waktu-waktu tertentu. Pengertian digital. Digital adalah suatu gambaran terkait keadaan bilangan yang di dalamnya terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, merupakan bilangan biner atau yang dikenal dengan istilah binary digit. Pendapat lain ada yang menjelaskan bahwa digital adalah suatu data ataupun sinyal yang dinyatakan dalam serangkaian digit angka 0 dan 1 dan biasanya akan diwakili oleh berbagai kuantitas fisik seperti polaritas, magnetik, atau tegangan. Pengertian teknologi analog. Teknologi analog adalah merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. Misalnya, ketika seorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya. Dari komunikasi tersebut, sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Contoh teknologi analog yaitu radio analog, telepon, remote TV, speedometer, pengukuran tekanan. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Berdasarkan pengertian teknologi digital di atas, maka bisa disimpulkan bahwa teknologi digital itu sendiri hanyalah sebuah sistem penghitung yang bekerja dengan sangat cepat untuk memproses seluruh bentuk informasi berupa nilai-nilai numerik atau kode digital. Pengertian penyimpanan data digital. Data digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1.
Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi dalam sebuah media penyimpanan. Perekaman dicapai dengan hampir semua bentuk energi. Penyimpanan data elektronik membutuhkan daya listrik untuk menyimpan dan mengambil data. Yang ke-1, hard disk atau cakram keras. Hard disk drive atau HDD atau bisa dikenal dengan hard disk saja adalah sebuah media penyimpanan sekunder pada sebuah komputer. Meskipun disebut sebagai media penyimpanan sekunder, namun pada kenyataannya fungsinya adalah sangat penting. Bahkan tidak bisa ditinggalkan lagi untuk kebutuhan sebuah komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile. Memori yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Kelebihan hard disk yaitu lebih tahan lama, tidak cepat rusak, cukup kuat terhadap serangan malware atau virus, akan tetapi hal ini juga tergantung dari penggunaan user itu sendiri. Proses pengolahan, data yang lebih cepat, harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Hal ini disebabkan karena hard disk internal sudah termasuk satu paket dengan perangkat laptop atau komputer ketika melakukan pembelian. Kekurangannya hard disk yaitu pada beberapa varian ukuran yang dimiliki relatif lebih kecil dibandingkan dengan komponen HDD eksternal, kurang fleksibel, dan tidak bisa bebas digunakan dan dibawa kemana-mana. Hal ini disebabkan karena hard disk internal sudah sepakat dengan laptop ataupun komputer. Yang kedua, flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena dalam flash disk terdapat sebuah kontrol dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Kelebihan flash disk yaitu flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar, memiliki ukuran yang kecil, dan cara penggunanya yang simpel. Flash disk memiliki harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan, baik untuk anak sekolah maupun orang umum sekalipun. Adanya juga kekurangan flash disk yaitu mudah hilang karena ukurannya yang kecil. Saat terletak di dalam kantong pada baju atau celana, ada kemungkinan terendam air saat Anda lupa mengeluarkannya dari saku tersebut. Yang ketiga, microSD. MicroSD merupakan media penyimpanan data yang bisa digunakan untuk perangkat ponsel, tablet, MP3, maupun yang lainnya. MicroSD itu adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Saat ini, teknologi microSD sudah digunakan oleh lebih dari 4.000 merek produk serta dianggap sebagai standar industri de facto. Keluarga microSD yang lain terbagi menjadi SDSG yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB atau juga yang memiliki ukuran paling kecil sekitar 8 MB. Meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB. SDHC High Capacity memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB, dan SDXC atau Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Keberagaman kapasitas seringkali membuat kebingungan karena masing-masing protokol komunikasi sedikit berbeda. Ada juga kelebihan dari microSD yaitu ukuran kecil, portabilitas, kemampuan penyimpanan data, dan tambahan pada perangkat seluler atau kamera. Ada juga kekurangan microSD yaitu keterbatasan kapasitas penyimpanan dibandingkan dengan media penyimpanan lain. Rentan terhadap kerusakan fisik, beberapa perangkat mungkin tidak mendukung slot microSD. Transmisi data. Transmisi data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara analog dan secara digital. Pada sistem analog, terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Pada sistem digital, amplifier digantikan regenerative repeater. Fungsi repeater selain menguatkan sinyal juga membersihkan sinyal tersebut dari noise.
Pada sinyal unipolar baseband, sinyal input hanya mempunyai dua nilai, yaitu 0 atau 1. Jadi repeater harus memutuskan mana dari kedua kemungkinan tersebut yang boleh ditampilkan pada interval waktu tertentu untuk menjadi nilai sesungguhnya di sisi terima. Ada dua jenis transmisi data, yaitu yang pertama transmisi data analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Proses pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, dilewatkan melalui gelombang elektron magnetik ini. Sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel dan berkelanjutan. Satu komplit gelombang dimulai dari voltase 0 kemudian menuju voltase tertinggi dan turun hingga voltase terendah dan kembali ke voltase 0. Transmisi data digital. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas yang pada sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah atau 21. Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4 buah atau 22, berupa 00, 01, 10, dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi bit adalah sebesar 2n buah. Teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu yang pertama, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang kedua, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Selanjutnya, yang kedua setelah transmisi data ada telepon seluler. Salah satu benda yang sangat akrab saat ini adalah ponsel atau telepon seluler. Hampir setiap orang mempunyai benda ini, baik bagi yang sekadar memanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan ke fungsi hiburan. Telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Kelebihannya adalah dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau disebut dengan nirkabel atau wireless. Saat ini, Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, yaitu GSM atau Global System for Mobile Telecommunication dan sistem CDMA atau Code Division Multiplexed Access. Dalam perkembangannya, telepon seluler dibagi menjadi beberapa generasi. Yang pertama yaitu generasi 0 atau Handy Talkie SCR 536. Sejarah penemuan telepon seluler tidak lepas dari perkembangan radio. Awal penemuan telepon seluler dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian, pada tahun 1928, Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah reguler pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Pada perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang menjadi dua arah dengan frekuensi modulate atau FM. Tahun 1940, Galvin Manufactory Corporation, sekarang dikenal dengan Motorola, mengembangkan Portable Handy Talkie SCR 536 yang menjadi sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Masa ini merupakan generasi 0 telepon seluler atau 0 strip G. Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon seluler. Namun, konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an. Yang kedua yaitu generasi 1 atau telepon seluler generasi 1G. Telepon seluler jenis 1G merupakan telepon seluler pertama yang sebenarnya. Tahun 1973, Martin Cooper atau Motorola Corp
menemukan telepon seluler pertama dan dikenalkan kepada publik pada tanggal 3 April 1973. Telepon seluler yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Oleh karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1G adalah ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon seluler. Yang ketiga yaitu generasi 2 atau telepon seluler tahun 1996. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1960-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon seluler dan pesan suara, panggilan tunggu, dan pesan singkat. Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Selanjutnya yang keempat yaitu generasi 3 atau ponsel 3G. Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet bahkan video call berteknologi tinggi. Generasi 3G terdapat 3 standar untuk telekomunikasi yaitu Enhanced Data Rates, 4GSM Evolution atau EDGE, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Kelemahan generasi 3G ini biaya yang relatif lebih mahal dan kurangnya cakupan jaringan. Selanjutnya yang kelima adalah generasi 4 atau ponsel 4G. Generasi ini disebut juga 4th generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada, termasuk wireless broadband atau WIBRO 806, 16E, CDMA, wireless LAN, dan Bluetooth. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda, memberikan pelayanan pengiriman dan cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing dan game online. Kemudian ada cara kerja telepon. Koneksi kabel berjalan dari dalam dan menghubungkan ke kotak telepon di luar. Dari kotak itu banyak kabel terikat bersama yang kemudian terhubung ke saklar lokal perusahaan telepon. Di perusahaan telepon, sistem komputer canggih menghubungkan panggilan kita dengan orang yang ingin diajak bicara. Kinerja dasar telepon mengubah suara dari gelombang suara menjadi data digital yang kemudian dikirimi melalui jalur sampai mencapai telepon orang yang kita ajak bicara. Di telepon penerima, data digital diubah oleh speaker menjadi gelombang suara orang yang kita ajak bicara. Di telepon penerima, data digital diubah oleh speaker menjadi gelombang suara orang yang kita ajak bicara. Selama bertahun-tahun, penggunaan telepon terikat oleh garis tanah. Untuk berbicara dengan seseorang, kita harus berada di rumah di mana telepon berada. Hal ini akhirnya berubah ketika ponsel mulai dikembangkan. Tidak seperti telepon rumah, ponsel tidak terikat dengan kabel fisik. Dengan ponsel, kita bisa pergi jauh dari rumah dan tetap berhubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Cara kerja telepon ada beberapa macam. Yang pertama,
Panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah biasa, panggilan tersebut akan dihantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh penghantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Yang kedua, ada panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam yang lain. Ketika melakukan panggilan dari ini, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline kepada penghantar nirkabel penerima atau akan dirutekan dalam jaringan nirkabel ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Pada saat berbicara di telepon genggam, maka telepon genggam akan menangkap suara dan mengubah suara menjadi energi frekuensi radio atau gelombang radio. Gelombang radio akan berjalan melalui udara hingga menemukan penerima di stasiun dasar terdekat. Stasiun dasar kemudian akan mengirimkan panggilan tersebut melalui jaringan nirkabel hingga sampai pada orang yang menjadi tujuan telepon. Yang ketiga, ada panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dirutekan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik.